Hari ini tanggal 7 April 2020 kita akan memulai aktivitas di YouTube saya sendiri, dan YouTube itu berisikan materi kuliah online. Seperti kemarin kita telah membahas partai politik, saat ini kita lanjutkan membahas partai politik dari sisi filosofisnya. Jadi, partai politik itu merupakan suatu kegiatan yang bukan kegiatan individu semata. Ini merupakan kegiatan dari aktivitas yang memungkinkan banyak interaksi dari berbagai individu. Berbagai individu itu melakukan interaksi atau hadir atau dia terlibat dalam politik atau terlibat dalam partai politik didasarkan oleh beberapa hal. Yang pertama, didasarkan oleh keyakinannya bahwa ia yakin apa yang ingin diperjuangkannya, apa yang ingin dilakukannya itu ada atau bisa terhimpun dalam partai politik tersebut. Yang kedua adalah ada keinginan bahwa ia ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat. Caranya melalui apa? Melalui kekuasaan dengan cara demokratis. Artinya, ia merasa bahwa ia layak untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau demokrasi perwakilan. Dan yang berikutnya juga ada dasar yang hadir, yaitu karena ia merasa bahwa nilai-nilai atau ideologis yang ada dari partai politik itu sesuai dengan apa yang ingin dilakukannya. Nilai-nilai itu sekali lagi dinamakan oleh ideologi. Ideologi ini nilai-nilai yang nantinya akan dikembangkan dalam bentuk yaitu visi misinya dan program kerjanya. Itulah yang ditawarkan kepada masyarakat, dan itu menjadi tawaran dari kehadiran partai politik itu sendiri. Kehadiran itu juga nantinya akan menunjukkan bahwa yang pertama, adanya partai politik tentunya ingin berpartisipasi dalam sektor pemerintahan. Yang kedua, dia juga mengetahui selain untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tentunya ia juga harus bisa melakukan sebuah pengawasan dalam pemerintahan. Yang berikutnya adalah memadukan berbagai kepentingan. Ini yang sering dilupakan, bahwa partai politik harus memadukan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Memadukan ini dari bahan mentah, apa aspirasi dan keinginan masyarakat, kemudian dirumuskan dan dibawa untuk digali lebih jauh, untuk dilakukan perdebatan, diskusi, dan dipilih mana yang terbaik. Dari yang terbaik itulah maka hadirnya sebuah undang-undang, sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang menguntungkan bagi masyarakat. Itu adalah bagian dari partai politik. Partai politik itu melakukannya melalui apa? Melalui adanya wakil-wakil rakyatnya, melalui adanya anggota-anggota partainya. Dan yang berikutnya juga yang telah dibahas kemarin, bahwa partai politik harus memiliki ideologi dan kepentingan yang sama. Berikutnya, organisasi jangka panjang, melakukan kegiatan terus-menerus, berusaha dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan, memperoleh dukungan publik luas, ikut serta dalam pemilu, dan berakar dalam masyarakat lokal. Artinya, partai politik yang hadir itu harus berasal dari masyarakat setempat. Dan yang berikutnya adalah ideologi dan kepentingan yang sama. Yang sama ini artinya yang sama untuk anggotanya, untuk para pendirinya, dan berikutnya juga yang sama dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan negara. Itu seringkali dirumuskan. Organisasi jangka panjang, jadi partai politik tidak bersifat sementara atau 1 bulan dia hadir kemudian hilang atau tenggelam, berikutnya melakukan kegiatan secara terus-menerus. Ini sebuah kesalahan kalau partai politik ketika tidak memerintah
atau ketika ia tidak terpilih karena parliamentary threshold, maka ia tidak melakukan kegiatan secara terus-menerus. Semestinya partai politik tetap melakukan kegiatan. Karena apa? Karena rumusnya adalah bukan hanya mendapatkan kekuasaan, tetapi juga harus mempertahankan kekuasaan itu. Tentunya itu pasti. Yang kedua, yang tak kalah lebih penting adalah ketika ia tidak terpilih, ketika ia tidak masuk parliamentary threshold, ia juga bisa untuk merebut simpatik masyarakat luas melalui kegiatannya dan yang nantinya akan membuat ia terpilih. Artinya, disitulah kalimat kata memperebut kekuasaan atau merebutkan kekuasaan. Dari dukungan publik luas itu, tentunya yang harus diutamakan adalah ikut serta dalam pemilu. Karena tanpa adanya kepentingan, tanpa adanya kesempatan untuk memerintah, tanpa adanya keseriusan untuk ikut serta dalam pemilu, tentunya partai politik itu seringkali dianggap bahwa itu bukan partai politik. Itu lebih layaknya seperti organisasi masyarakat. Karena yang namanya partai politik berhimpun di dalam suatu organisasi, mereka pasti punya tujuan untuk memadukan kepentingan, untuk menjalankan tujuan dan visi misi mereka, dan yang terakhir adalah mereka mempunyai khalayak, mereka mempunyai pemilih dan mereka dipilih oleh rakyat. Itu adalah bagian. Jadi silakan Anda masuk ke partai politik dengan dasar bahwa Anda memang tahu ideologinya, Anda memang tahu keinginan Anda sama dengan partai politik itu sendiri, dan Anda memang tahu bahwa partai politik itu serius untuk hadir di pemerintahan. Yap, bagi yang ingin bertanya lebih jauh, silakan untuk DM saya di IG its_Efriza atau di komen dari channel YouTube itu sendiri. Oke? Terima kasih untuk hari